Ya, shalom dan selamat pagi ya untuk saudara-saudari sekalian. Ya, Shalom. hari ini saya akan membagikan apa yang sudah kami pelajari di hari Jumat kemarin. Ya, akan dilanjutkan di Ibrani ya, di Ibrani di pasal 5 dari ayat 1 sampai 10 ya. Melanjutkan tentang perikop Yesus sebagai imam besar. Saya tidak akan mengajak saudara-saudari untuk membaca, akan saya langsung bacakan saja ya. Oke, dari ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 3 di sini ya tentunya berbicara mengenai kondisi imam besar ya, mengingatkan di kondisi imam dalam perjanjian lama ya, di mana tugas dari imam ini bertugas untuk mewakili ya umatnya dalam hubungan mereka antara mereka dengan Allah, khususnya untuk mempersembahkan korbannya. Ini pun juga mengingatkan dengan salah satu imam besar Harun ya. Mungkin kita bisa melihatnya sebentar ya, bagaimana Harun saat itu menjadi imam besar. Kita bisa melihat sebentar di Imamat pasal 16. Di Imamat pasal 16 dari ayat 3 sampai 11 ya. Akan saya bacakan. Di sini perikopnya tentang hari raya pendamaian. Dari ayat 3, beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutup auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil dua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ya, inilah yang dilakukan ya imam besar di perjanjian lama saat itu ya. Ketika ia harus juga mempersiapkan korban bakaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi jemaat-jemaatnya ya. Dan tentunya kita juga bisa melihat di ayat 2 bagaimana seorang imam besar ini harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana peran penting bagi seorang imam selain mewakili hubungan antara jemaat dengan Allah, tapi dia juga harus menjadi imam yang berbelas kasih, yaitu dia harus juga memahami setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaatnya ya. Ya, karena kita tahu ya, dan juga kenapa ya bahwa imam besar ini harus dapat memahami pergumulan yang dialami oleh seseorang ya, karena sebelumnya kita tahu bahwa ya sebelumnya pasti orang sudah mengalami
hal yang sudah dialami. Misalkan saya memberi contoh, saya tangan panjang lah, suka mencuri gitu. Ya, ya mencurinya pun mungkin ya nggak main-main lah, mungkin ya bisa dapat gaji UMR gitu contoh. Ya. Tapi ya suatu hari saya ketahuan gitu dengan mencuri. Ya tentunya orang yang harus menasehatkan saya juga tentunya harus memiliki suatu pengalaman atau mungkin suatu hal yang memahami itu, sehingga ya ketika saya diberi nasihat ya saya memahami gitu bahwa memang apa yang saya lakukan itu salah ya, karena memang saya mencuri gitu ya. Tetapi jika seseorang yang menasihatkan saya ini mungkin tidak memahami kondisi saya pun, ya mungkin dia bukannya memberikan nasihat tetapi malah menegur gitu dengan cara mungkin dimarahi atau apa kan. Tetapi ya inilah tugas yang imam besar harus hadapi, bagaimana ia pun juga harus memahami kondisi atau situasi yang dialami oleh jemaatnya sendiri gitu. Sehingga ya ketika salah satu jemaatnya sedang mengalami kesusahan, ya dia pun juga bisa mendekatinya tentunya dengan mendekati dengan kasih, gitu. Memberikan saran dan nasihat, dan bahkan mungkin juga sekali-kali bisa, atau inilah kesempatan untuk memberitakan firman supaya ya dia pun menyadari gitu kesalahannya, dan tentunya juga bisa membuat ya orang yang merasa bersalah ini juga menyadari gitu bahwa ya Tuhan itu sungguh mengasihi kita manusia walaupun memang kitanya lah yang sering berbuat kesalahan ya. Dan juga tentunya ya Tuhan Yesus sendiri sebagai imam besar pun ya dia pun juga memahami kelemahan kita, karena Tuhan pun sudah terlebih dulu pernah menjadi manusia ya selama ia tinggal di dalam dunia ini. Ya, kita juga bisa melihat itu di dalam kitab Ibrani di pasal 2 ya. Kitab Ibrani di pasal 2 ayat 18 di sini sudah dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan tentunya juga ini ditulis di Ibrani pasal 4 di ayat 15. Di sini juga dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oke. Ya, kita lanjut kembali di Ibrani di pasal 5. Akan saya lanjutkan di ayat 4 ya. Di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ya, dari ayat ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok bahasan ya. Ini khusus tentang Tuhan Yesus, namun dengan menggunakan seorang imam besar manusia ya. Dan tentunya kita tahu bahwa imam besar atau imam sejati itu bukanlah mereka yang eh, memutuskan sendiri gitu statusnya atau suatu menerima gelar oleh karena apa yang sudah mereka buat. Tetapi ya imam itu tentunya berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia ya. Ya ini pun juga sudah dituliskan di dalam kitab di 1 Timotius di pasal 2. Di 1 Timotius pasal 2 di ayat 5 ya. Akan saya bacakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, dan saya lanjutkan di ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, di ayat 5 pun di sini sudah jangan jelas ya bahwa Tuhan Yesus pun mengalami hal yang serupa gitu, seperti yang Harun alami ya, bagaimana Harun pun juga ditunjuk ya menjadi imam besar itu karena memang ditunjuk dari Allah ya. Kita juga bisa melihat kejadian Harun diangkat menjadi imam besar di Keluaran ya, di Keluaran pasal 28 ya, di Keluaran pasal 28 ya, di ayat 1 ya.
Di sini dikatakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya, jadi di sini sudah dikatakan dengan jelas ya, bagaimana imam besar bukanlah mereka yang memutuskan sendiri status mereka, tetapi imam besar adalah bagaimana orang yang dipilih secara langsung oleh Allah untuk menjadi imam besar. Dan kita kembali ke Ibrani di ayat 6, 7, dan sampai 8 ya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, tentunya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ya tidak menggunakan kedudukannya itu untuk menguntungkan dirinya sendiri, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun ya rela gitu menempatkan dirinya di posisi atau situasi yang dialami sama seperti manusia gitu. Dimana ya kita tahu walaupun Tuhan Yesus pun ya selalu taat kepada Tuhan, tetapi ya dia pun juga mengalami bagaimana rasanya menjadi taat ya, bahkan dalam situasi yang membuat dia pun harus menanggung segala penderitaan ya. Ya, tentunya ketika Tuhan Yesus ya berada di dunia ini, ia pun juga sebagai manusia itu bertumbuh gitu di dalam hubungannya dengan Allah ya. Kita juga bisa melihat ya kisah ini sedikit di dalam Lukas. Di Lukas pasal 2 di ayat 52. Ya, di sini dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, tentunya ya ketika Yesus menjadi imam besar, ya ia pun juga dapat memahami pergumulan yang dihadapi oleh setiap manusia, ya terutama manusia yang tentunya jahil dan sesat ya. Ya, mengapa Tuhan Yesus dapat memahami setiap apa yang dipergumulkan oleh manusia? Karena ia sendiri pun pernah menjadi manusia ya. Sehingga ya Tuhan Yesus pun memahami gitu apa yang memang dihadapi oleh setiap manusia, sehingga dia pun juga dapat memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana ya ketika memang kita mengalami suatu pergumulan, ya kita bisa mencari jalan keluarnya tentunya dengan mengandalkan Dia ya dalam kehidupan kita ya. Dan tentunya ya kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus ketika masih di dalam dunia ini ya ia pun banyak yang mengalami suatu hal yang begitu luar biasa, menderita gitu. Bagaimana tujuan ia datang ke dalam dunia ini ya untuk datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya malah menolaknya. Tapi semua itu ia lakukan karena ia pun memiliki tujuan yang begitu luar biasa ya. Dan tujuan ini pun sudah dicatatkan dengan jelas di dalam Ibrani juga ya. Di dalam Ibrani di pasal 2 di ayat 14 dan 15 ya. Akan saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya, ini tentunya menjadi sukacita bagi kita bagaimana
ya Tuhan Yesus sebagai imam besar pun, ya ketika ia masih di dalam dunia ini, ya kita tahu bahwa ia 100% manusia dan juga 100% Allah, namun ia tetap ya memberikan kita sebuah contoh dan teladan yang harus kita ikuti. Ya, ini merupakan suatu peninggalan yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus ya sebagai imam besar ya. Dan tentunya juga di ayat 9 dilanjut lagi di Ibrani pasal 5 di ayat 9 dan 10, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, kita tahu setelah Tuhan Yesus ya memenuhi nubuatan ya yang telah dituliskan di dalam Alkitab ya, ketika dia harus menanggung segala dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib, ya. Dan setelah itu, ya, ia tidak hanya mati bagi kita, namun ia juga bangkit, ya. Dan setelah itu, ia mencapai kesempurnaannya, dan ia pun menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, tentu ini merupakan suatu pengharapan yang begitu luar biasa, ya, sebagai kita sebagai orang percaya, di mana pengharapan ini tidak bisa kita dapatkan dalam dunia ini, tapi Tuhan telah memberikan pengharapan yang begitu luar biasa dengan cuma-cuma ya kepada kita. Ya, tentunya itu karena Tuhan sungguh mengasihi kita sebagai manusia. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Ya, amin ya untuk firman Tuhan. Shalom saudari. Ya, puji Tuhan yang masih terus memberi kita kasih karunia untuk bersama-sama berkumpul ya. Dan terima kasih juga untuk semua dukungan doa yang saudara-saudari berikan. Hampir kurang lebih 10 hari ya saya absen ya dari tengah-tengah jemaat. Terima kasih. Ya, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang terakhir. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai terakhir saya akan bacakan ayat genapnya, saudara-saudari, ayat ganjilnya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Ya, kelihatannya saudari, pertama-tama saudari mungkin harus pahami yang disebut diaken. Diaken itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk membantu penatua di dalam melayani. Itu istilah diaken. Jadi diaken di dalam jemaat itu mereka seperti perpanjangan tangan dari para penatua. Jadi itulah istilahnya. Sehingga kriteria tentang mereka pun tidak begitu
jauh berbeda ya. Memang kalau kita hitung, kalau untuk seorang penatua itu peraturannya itu standarnya itu saya baca 1, 2, 3 itu lebih dari 10. Tapi untuk diaken di sini dia tidak sebanyak itu, namun ada hal-hal tertentu yang memang harus menjadi standar yang tidak boleh diabaikan. Ya, di sini pertama disebut itu di dalam eh, ayat 8, dia itu harus orang yang terhormat. Ya, jadi apa sih sebenarnya orang terhormat, saudari? Orang terhormat kalau di dalam istilah rohani itu adalah orang saleh. Jadi bukan terhormat karena dia punya posisi di perusahaan, dia punya posisi dalam pemerintahan, bukan seperti itu. Ini tidak bicara terhormat dalam konteks duniawi, tetapi secara rohani. Pertama-tama, dia orang yang saleh. Ya, istilah terhormat di sini adalah ya orang yang saleh. Ya, jadi tidak diistilahkan dia terhormat karena punya jabatan di pemerintahan. Dia orang penting di dalam suatu perusahaan, bukan di situ letaknya. Tetapi orang yang saleh. Ketika orang itu adalah orang yang saleh di tengah-tengah jemaat, otomatis mereka adalah orang yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan. Nah, cuman secara spesifik karena dia harus melakukan pekerjaan ya yang tidak biasa, maksudnya sedikit khusus karena dia punya peran khusus di dalam membantu para penatua untuk melakukan tugas pelayanan. Sehingga dia tidak hanya disebut orang, dikenal sebagai orang yang saleh, ya kadang kan orang itu memang orang saleh, tapi juga disertai dengan backup dari backgroundnya, keluarga. Ya, makanya di sini dihubungkan dengan masalah keluarganya juga. Setelah dikatakan dia orang yang saleh, janganlah dia orang yang bercabang lidah. Orang yang bercabang lidah itu kamu lihat, pernah melihat lidahnya ular? Pernah? Ular itu setahu saya lidahnya itu enggak seperti manusia loh, dia bercabang begini loh. Betul ya? Ya, karena itu berbisa istilahnya. Dan mengenai bercabang lidah di sini kita bisa melihat sejenak di dalam Yakobus di pasal 3 ya. Di sini ada sedikit Yakobus sedikit memberi kita pengertian tentang lidah itu seperti apa sih sebenarnya. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 6 di sini dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya. Dan dikatakan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Lidah itu memang untuk merasakan makanan, tetapi kalau bicara menodai ya seluruh tubuh itu juga lewat lidah. Jadi di sini dikatakan lidah itu punya peran yang penting dan menyalakan roda kehidupan kita. Artinya apa? Lidah ini bisa memberi kita makan enak, bisa juga membuat kita keracunan. Kamu tidak jaga omonganmu, kamu bisa bahaya hidupmu. Ya, ini istilahnya. Kemudian dia katakan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kenapa begitu? Karena kamu bisa tahu ya, kalau kamu terluka di dalam misalnya suatu kecelakaan itu ini, mungkin setelah sekian lama itu gampang dilupakan. Tapi yang terluka karena lidah itu biasanya lama. Karena itu bukan hanya di badan saja. Kalau luka yang di badan itu, ya mungkin setelah sembuh dari luka itu udah selesai. Tapi kalau yang karena lidah, itu yang lukanya nggak kelihatan. Tapi di dalam itu, luka dalam itu istilahnya. Itu sulit untuk sembuh.
Biasa yang terjadi luka seperti itu akibat lidah itu bisa antara orang tua dan anak. Mungkin orang tua kurang menjaga perkataan mereka, bisa saja melukai anaknya sehingga timbul akar pahit, bisa. Atau antara hubungan persaudaraan, ya kita nggak menjaga perkataan kita itu bisa bahaya sekali. Itu bisa hubungan yang baik pun bisa rusak untuk selamanya hanya karena perkataan. Jadi kita harus hati-hati. Ya, itu berlaku untuk umum, tetapi untuk seorang diaken di sini dikatakan dia jangan bercabang lidah, artinya apa yang dia omong itu adalah sesuatu yang benar. Tidak ada embel-embel di belakangnya, itu nggak ada. Jadi bukan ngomong-ngomong yang hanya menyenangkan hati orang tapi tidak pada benarnya. Artinya tidak berbicara kebenaran. Sedangkan seorang yang melayani Tuhan itu dia harus bisa mengatakan perkataan yang bisa dipegang. Dan tidak hari ini ngomong begini, tiba-tiba berubah keadaan, dia ngomong begitu lagi. Lalu dia katakan dia nggak ngomong seperti ini. Ini nggak bisa. Seorang pelayan Tuhan itu sangat anti dengan itu. Karena kenapa? Tuhan mengajar kita, ketika kita percaya dengan firman-Nya, itu menyelamatkan kita. Amin, saudari. Lalu sekarang orang yang dipanggil Tuhan, supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu bisa sampai pada mereka, juga perkataan mereka itu harus bisa dipegang gitu loh. Tidak bisa hari ini ngomong A, besoknya ngomong B. Lalu dia nggak ngaku, dia ada ngomong A, ini bahaya. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh seperti itu. Dia harus konsisten di dalam perkataannya. Adapun kita bisa berkata salah. Bukan diartikan, oh karena dia seorang diaken, dia seorang penatua, dia tidak pernah ngomong salah, itu tidak benar. Mereka bisa mengatakan yang salah. Bisa. Namun, di dalam setiap ada perkataan yang salah mereka ucapkan, mereka harus selalu apa? Meminta maaf atas perkataan itu yang mungkin telah melukai. Sehingga apa yang tadinya melukai hati dari saudara-saudarinya, mereka cepat dihiburkan kembali. Oh, dia sadar akan salahnya. Dia mengakui kesalahan itu. Dia tahu dia berkata yang salah. Tapi bahaya kalau misalnya dia mengatakan sesuatu, tapi lalu dia berubah, lalu dia anggap itu biasa aja. Inilah istilah cabang lidah. Tidak boleh. Ya, tidak dapat berlaku seperti itu. Ya. Kemudian di dalam Petrus pun, ya dikatakan di dalam surat Petrus pasal 3 ayat 10, ini juga berbicara sesuatu yang ya baik untuk kita ketahui. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, kan begitu. Mencintai hidup, melihat hari-hari baik. Orang itu harus menjaga lidahnya. Pertama terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya kita bisa melihat, sebetulnya kalau kita pelajari lagi di dalam Amsal juga mengatakan, ya kan apa yang ngomong keluar dari mulut itu timbul dari dalam hati. Jadi jagalah hati kita, sehingga omongan kita pun tidak sampai melukai. Masalahnya adalah ketika seseorang menyimpan sesuatu yang lama di dalam hatinya, ini yang bahaya. Kamu tahu kenapa bisa keluar kata-kata yang tajam dari manusia? Kamu pikir dia keluar itu langsung begitu spontan kah? Tidak. Setiap kita mungkin pastinya pernah melakukan itu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang orang pandai menjaga mulutnya, tapi Alkitab bilang kalau orang bisa menjaga mulutnya, dia orang yang tidak melakukan dosa. Artinya, si kita disebut orang berdosa, kita semua melakukan kesalahan seperti itu. Kita ngomong kadang-kadang sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, mengapa kadang-kadang timbul satu perkataan yang tajam itu? Itu tidak terjadi secara spontan. Itu dimulai dari apa?
kamu simpan sesuatu di dalam hatimu. Kamu simpan itu. Mungkin kamu pernah terluka dengan satu perlakuan, lalu kamu simpan. Kamu katakan itu sabarlah. 2 kali kamu pun oke lah. Ketika sudah masuk 3 kali, udah ultimatum. Biasanya begitu. Ini bahaya. Akhirnya, ketika terulang yang keempat kali, keluarlah kata yang tajam itu. Nah, artinya bukan berarti kita tidak bisa menghindari itu. Kita bisa. Ketika mulai timbul di dalam kesalahan pertama, ada baiknya kamu ngomong. Saya merasa perkataanmu itu melukai saya loh, seperti itu saudara atau saudari. Saya sulit menerima itu. Artinya, tidak akan timbul kata-kata yang tajam dari mulutmu. Kamu harus katakan itu. Mungkin sesuatu yang bisa timbul salah paham, ngomong. Kamu ngomong seperti itu, saya merasa tertusuk loh dengan kata itu. Sebetulnya apa sih maksudmu dengan kata itu? Tapi tidak dengan amarah. Maksudnya kita ingin menyelesaikan. Juga mungkin di dalam hubungan pasangan suami istri sama. Kenapa bisa timbul kata-kata yang tajam itu? Itu bukan sekali 2 kali terjadi sesuatu yang kamu simpan. Artinya kamu jangan menyimpan seperti itu. Ada kejadian yang mungkin tidak menyenangkan bagimu, misal saya dengan anak saya dengan istri saya, kita harus ngomong, saya tidak begitu suka dengan sikap seperti itu. Sehingga tidak timbul sampai kata yang tajam itu keluar. Mengerti saudari? Ini untuk menghindarinya. Ada sesuatu yang kamu merasa tidak berkenan, kamu ngomong aja. Memang kasih menutupi banyak kesalahan, tapi tidak di dalam konteks hubungan. Maksud saya konteks hubungan yang lebih dekat antara kamu misalnya dengan kamu harus ngomong. Jangan begitu dong, ini saya kurang berkenan seperti itu. Tapi kamu biarin. Kamu anggap kamu sabar. Kita ini bukan Tuhan. Ada batasnya. Tapi kamu tidak pernah ngomong, itu akan timbul keluar kata-kata seperti itu. Untuk menghindarinya, ada baiknya sebelum keluar suatu ledakan, kata-kata tajam seperti itu, kamu harus bicara. Berbicara dan sampaikanlah. Untuk menghindari lidahmu berkata sesuatu yang tajam. Kemudian di sini dikatakan lagi, jangan penggemar anggur. Ya. Tidak boleh orang yang penggemar anggur. Anggur itu bahaya. Ya. Kalau namanya gemar, itu kan seperti orang yang sudah addicted ya. Dia istilahnya itu kecanduan. Jadi kalau tidak minum, tidak tahan dia. Orang Kristen kurang baik. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu membiasakan diri dengan minuman, kamu sulit untuk memberi kesaksian. Apalagi kalau posisimu sebagai orang yang harus memberikan contoh dan teladan. Seperti dari awal, 2 minggu lalu saya katakan, penatua dan pelayan itu dipanggil untuk jadi contoh. Bagaimana mereka membawa keselamatan di tengah-tengah keluarga mereka dan juga untuk orang lain. Tapi kalau misalnya kita tidak memberi kesaksian yang baik, baik pun Tuhan kita, tapi oleh karena kita, itu jadi batu sandungan bagi yang lain. Ya, misalnya, ya kadang kalau di kampung-kampung kan, apalagi Natal dan Paskah itu tidak lepas dari tua ya. Bahayanya kadang-kadang orang melayani Tuhan, seteguk demi seteguk ya. Itu kurang berhikmat ya. Kadang mungkin karena orang bilang, oh ini hari raya nggak apa-apa. Iya, hari raya nggak ada masalah dengan hari raya. Masalahnya itu dengan minumnya. Kita harus berhikmat saudari. Karena kamu bukan orang Kristen itu hanya pas hari Minggu. Kamu orang Kristen sejak hari pertama mengakui Tuhan Yesus, kamu orang Kristen selamanya. Nggak ada istilah Tuhan Yesus ketika
mau menolong menyelamatkan kita pun tidak pilih-pilih waktu. Maksud saya dalam konteks, oh saya nggak perlu nolong dia. Bukan begitu. Kita tidak bisa buat misalnya, oh ini pas hari raya maklumlah, mabuk sedikit. Tidak bisa begitu. Kalau kamu mulai dengan begitu, lalu ada hal lain yang kamu akan maklumkan. Hidup kita sebagai orang Kristen sebaiknya, kalau untuk dirimu, kamu buatlah seperti ini. Mengerti artinya? Saya akan memelihara kesaksian saya sekuat begini. Tapi untuk yang lain, saya sedikit begini. Saya bisa menerima keadaan mereka. Mereka mungkin belum paham sepenuhnya, sehingga mereka berbuat begini dan begitu. Tapi untuk diri saya akan berusaha begini. Saya akan pegang teguh. Saya sering katakan, mirisnya kita itu tidak bisa bedakan mana untuk diri saya, mana untuk yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena ketidakdewasaan iman kita. Kita pukul rata. Untuk saya begini kok yang lain harus begitu? Artinya kita tidak dewasa. Kalau yang dewasa, seperti tadi kan sudah dijelaskan tentang seorang imam. Dia harus mengerti orang lain. Dia tidak bisa kenakan semua harus seperti saya begini. Tidak. Dia harus memaklumi dengan yang lain, sehingga dia kalau untuk dirinya dia begini, untuk yang lain dia begini. Bisa terima keadaan mereka. Mengerti maksud saya, saudari? Mengerti ya? Kalau untuk saya akan pertegas diri saya. Misalnya tahun 2025 ini, saya tidak mau miss di dalam pertemuan. Kecuali ada sesuatu yang urgensi, sakit, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya mau selalu tepat waktu di dalam pertemuan misalnya. Saya tidak mau ngulangi lagi tahun 2024. Kenapa? Karena kita buat statement yang baru. Itu fungsinya kenapa pergantian tahun. Kamu kan disuruh buat lagi satu perubahan dalam hidupmu. Saya mah tahun 2001 sampai 2005 mah nggak perlu berubah, memang itulah saya. Kalau sudah begitu ceritanya, kamu ndak lagi mengharapkan sesuatu yang baik timbul dalam hatimu. Kalau kamu masih berpikir, Tuhan memberi saya kesempatan, selalu baru kasih karunia-Nya. Artinya, memperbaharui mindset saya dan pikiran saya. Jangan hanya perayaan tahun baru, happy-nya minta ampun, tidak ada perubahan. Itu sebetulnya bukan istilah tahun baru. Orang ketika bicara tahun baru, 2024 saya sering terlambat misalnya. Saya masih suka mabuk misalnya. Saya jarang ikut dalam ibadah. 2025 ini Tuhan, tolong saya. Saya mau mengalami perubahan. Tidak menyuruh orang lain berubah ya. Salahnya kita itu kan minta orang lain berubah, jangan. Saya dulu berubah gitu kan, saya mau on time Tuhan. Saya bisa mengurus anak saya tidak terlambat jam 7 ke sekolah. Jam 7. Oke? Tapi adanya, kalau ke gereja, padahal ke gereja itu datang jam 8 pun masih oke lah. Sudah ada selisih 1 jam kan jaraknya. Pun saya buat itu sengaja jadi terlambat. Itu kan artinya mindset saya itu belum ada perubahan. Saya lebih takut sama guru-guru di sekolah daripada pertemuan di dalam Tuhan. Kalau ditanya, saya mencintai Tuhan. Alkitab tidak pernah bohong. Mencintai Tuhan itu dari perbuatanmu, bukan omongan. Kenapa? Kamu harus tersentuh oleh kasih Kristus dulu. Dia selalu menyuruh kita menyentuh hati kita dengan mengambil perjamuan. Kamu tersentuh enggak? Yang penting saya ambillah perjamuan itu setiap minggu. Tersentuh enggak tersentuh, biar Tuhanlah yang tahu. Jangan begitu. Kamu pun pastinya tahu. Kamu akan tersentuh atau tidak oleh kasih-Nya. Saudara-saudari,
Ini untuk kebaikan kita semua. Kadang-kadang bukan karena tidak kita mengerti, memanglah mindset kita itu belum berubah. Kita pukul rata saja. Seperti saya bilang tadi, kamu harus begini terhadap dirimu, begitulah terhadap yang lain. Tetapi tentang dirimu, kamu berusahalah untuk mencapai tujuan Tuhan panggil kamu. Jadilah manusia rohani di dalam hidupmu. Kamu utamakan Tuhanmu di dalam setiap hal. Dan seorang yang melayani Tuhan, seperti itu Tuhan katakan. Mereka jangan orang yang menggemari anggur. Jangan, karena tidak baik. Nanti, karena lihat saya minum gitu kan. Lalu Bang Andreas pulang ke sana, minum, ditanya sama Kobud, ngapain kamu minum sekarang? Kopi ini aja minum. Ini bahaya, ini bahaya kalau minum. Ya, bahaya. Jadi nanti gimana kita ngomong aturan datang ke gereja pun tidak bisa. Mana berani saya ngomong. Orang mulai, kamu kemarin minum-minum saya lihat. Kamu bisa negur orang itu? Tidak bisa. Tujuannya untuk membawa kebaikan. Jangan marah ya kalau ada yang suka minum, tapi firman Tuhan ngomong seperti itu. Yang baik apa? Saya akan perbaiki diri saya. Ini 2025 loh. Mungkin waktu saya sisa berapa tahun saya nggak tahu. Minimal saya tahu ini sudah pergantian tahun. Artinya apa? Saya pun harus ada perubahan dalam hidup saya. Yang berikutnya dikatakan jangan serakah. Tentang serakah di dalam 1 Timotius pasal 6, ya ini sedikit menuju ke sana arahnya. Ini orang kalau serakah itu kan bukan berarti dia tidak cukup. Serakah itu artinya dia sudah cukup untuk makan dan minumnya, tapi dia tidak merasa cukup. Di dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal 6, ini kata firman Tuhan, disebutkan dari ayat 6, memang ibadah ya disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bagaimana tidak? Merasa cukup. Tidak perlu memaksakan diri karena sudah merasa cukup. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ketika kamu punya banyak, sebetulnya sebelum digunakan, itu belum milikmu. Hanya namanya kamu banyak. Kamu bisa lihat, orang kadang memang dia punya banyak, tapi hidupnya kayak orang yang tidak punya apa-apa. Pelit, minta ampun. Ya, tidur ala kadarnya. Tidak berani dia tidur di tempat yang sedikit mewah. Padahal dia punya banyak. Itu pun tidak ada artinya. Banyaknya itu cuma namanya. Tapi belum kamu nikmati, belum milikmu. Saya bukan bilang, ayo kamu boros. Bukan. Tapi istilahnya di sini. Kamu cukup. Di sini diajarkan, kamu kalau punya pakaian, ya dia katakan di sini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini benar-benar sederhana. Ini di dalam konteks apa? Supaya kamu selalu bersyukur dalam hati. Hari ini kan, terakhir saya ke Singapura, saudari. Beberapa saudara ngobrol sama saya. Kita makan. Saya bilang, ayo kita bersyukur. Kan gitu. Mungkin tidak tahu ya. Maksudnya mereka mungkin biasa masing-masing atau apa. Tapi saya bilang, ayo kita berdoa. Saya bilang, saya selalu mengingatkan keluarga saya. Kalau kita makan dan minum, kenapa kita harus bersyukur? Karena banyak orang lapar di luar sana. Jadi kalau kamu bisa makan pizza ya nak, itu karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Bukan karena kamu hebat, kamu lebih baik dari yang lain tuh enggak. Karena kasih karunia Tuhan. Kalau kamu boleh pergi jalan-jalan, kamu juga diingatkan, kamu bisa jalan-jalan juga karena kasih karunia Tuhan. Tidak karena kamu lebih baik dari yang lain. Itu harus selalu diingatkan.
Ya, tetapi kalau bicara keserakahan itu mulai masuk dalam hati kita, kamu akan lihat hal itu tidak mendatangkan yang baik. Karena di sini dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, mereka bukan ingin cukup loh. Ingin kaya, ingin cukup itu tidak salah. Orang bekerja keras supaya cukup buat anak dan istrinya makan, tidak ada salah. Orang ingin kaya itu artinya dia tidak merasa cukup walaupun sudah cukup. Itu lain cerita. Kemudian di sini dikatakan, inilah yang disebut keserakahan. Di sini dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lain halnya misalnya kamu punya kesempatan, oke, untuk mendatangkan hasil yang lebih. Lalu kamu tahu di situ kita bisa pakai untuk melayani Tuhan, pakai itu untuk menolong saudara-saudari kita, baik. Kenapa tidak? Itu bukan serakah. Karena tujuannya bukan bagaimana saya jadi kaya, bagaimana saudara-saudari saya bisa hidup lebih makmur, lebih baik. Bagaimana kalau ada acara kegiatan camp, saya bisa memberi lebih. Kenapa tidak? Kalau ada bicara kebutuhan di dalam tengah-tengah jemaat, ada yang sakit, saya bisa bantu mereka. Baik. Tapi kalau bagaimana saya ini tentang saya, menikmati lebih baik untuk saya, ini bahaya. Itu tidak untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan berarti, oh ada kesempatan nih, katanya kita tidak perlu ini, biarin aja lah. Bukan begitu. Ada kesempatan untuk mendatangkan keuntungan, baik kamu lakukan. Tapi bukan tujuan untuk memperkaya dirimu. Kamu pakai itu untuk melayani Tuhan, tolong saudara-saudarimu. Itu baik. Kenapa? Itulah yang kamu kumpulkan di surga nanti. Tapi cuman taruh di bank, cuman namanya aja dia banyak. Itu belum milikmu. Yang betul-betul menjadi milikmu itu ketika kamu gantikan itu untuk pekerjaan Tuhan, itu baru benar-benar simpan di surga untukmu. Kemudian di sini dia katakan, orang yang memelihara rahasia iman di dalam ayat 9, 1 Timotius pasal 3 ayat 9, orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Orang ini bisa dipercaya. Jadi dia tidak punya pikiran yang untuk kepentingan pribadi. Dia selalu memikirkan kebaikan untuk yang lain. Saudara-saudarinya. Jadi kalau saudara-saudarinya ada kesusahan dan berbicara kepadanya, dia tulus. Dia tidak punya atensi lain. Dia bisa pegang ucapannya. Dia bisa jaga rahasianya. Kemudian di sini dikatakan, harus diuji dahulu baru ditetapkan. Ya, kita tahu ketika untuk melakukan suatu pekerjaan itu, Tuhan selalu mengatakan pada kita, konsepnya kan dia harus setia dulu dalam hal yang kecil. Misalnya diajaklah ini ada kegiatan nih untuk sekolah minggu. Siapa sih yang mau bantu melakukan pelayanan itu? Saya tahu mungkin kalau ditanya bisa, ya mungkin tidak semua bisa. Tapi bisa itu harus dimulai dengan mau dulu. Kamu tidak bisa baru mau itu tidak. Kamu harus mau dulu baru bisa. Coba kamu perhatikan. Kamu ingin naik sepeda. Kamu tidak bisa dulu baru mau. Kamu mau naik sepeda dulu baru belajar jadi bisa. Betul saudari ya? Saya mau apa itu dan ini. Kamu tidak langsung bisa. Tapi harus ada mau dulu. Anak kecil.
Orang tua sangat ingin mereka cepat bisa berjalan dan berlari. Tapi anak itu tidak mau. Ya dia nggak akan bisa begitu. Dia nggak tertarik dengan jalan dan lari itu. Dia maunya merangkak terus misalnya. Tidak bisa. Dia baru bisa berjalan dan berlari ketika ada maunya. Saya lihat yang lain bisa berdiri begitu. Anak kecil biasanya dia tuh pengen kan. Dia juga mau, coba kamu lihat. Yang baru bisa berjalan. Dia nggak suka digendong. Dia nggak suka digendong. Kenapa? Dia sudah punya keinginan. Saya mau jalan kok. Ngapain lu gendong? Ketika kecil lain cerita. Dia maunya jalan sendiri. Kamu gendong, kamu seperti merusak kesenangannya. Jadi orang harus mulai dengan mau dulu baru bisa. Nggak bisa dulu baru mau. Kan kesalahannya begitu. Tadi suruh ini. Saya nggak bisa, ngapain saya ikut? Bukan begitu. Milikilah hati, saya mau nolong. Mungkin hari ini yang saya tolong itu anak orang lain. Anak saudara-saudari saya. Suatu hari, anak saya sendiri pun yang ketolong oleh mereka yang berikutnya. Harus punya mindset seperti itu. Jangan, ada yang mau bantu nggak? Aku nggak bisa. Saya kasih tahu lagi. Segala sesuatu itu harus mau dulu baru bisa. Ya, mau makan daging yang enak. Kan begitu. Bagaimana? Dia harus ada ingin maunya dulu. Baru dia bisa. Kemudian di sini dikatakan, demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat atau saleh. Makanya kan kalau kita bicara melayani Tuhan, kamu hati-hati di awal waktu milih pasangan. Kalau memang niatmu untuk memuliakan Tuhan, pilihlah pasangan yang bersedia melayani Tuhan bersamamu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau dari awal, yang penting dia sayang sama saya, udahlah dia mau melayani atau tidak, terserahlah, yang penting saya dan saya. Ada akibatnya juga. Mungkin kamu banyak kecewa nantinya, ya. Karena sayangnya banyak, bukan hanya kamu nanti. Mungkin ada yang lain lagi, dia juga sayang. Tapi kalau dia, memang mau melayani Tuhan, biasanya orang-orang seperti itu, ya enggak salah lah. Mungkin juga dia nggak ganteng atau nggak cantik, tapi hatinya untuk melayani Tuhan itu ada. Saya rasa kamu enggak salah pilih lah kalau ada hatinya untuk melayani Tuhan. Ya. Dan di sini, ya kenapa? Karena kalau misalnya kamu tarik lurus ke belakang nanti, kamu harus punya pasangan yang saleh. Kamu akan bahagia dibuatnya. Kamu akan bahagia. Ya. Kemudian di sini lagi kita baca selanjutnya, mereka seorang istri yang tidak pemfitnah, atau pemfitnah itu kan artinya bukan sesuatu yang seperti itu, dikatakanlah seperti itu kan memfitnah. Kenapa sih bukan dari saudara, dari saudari disebutnya? Karena memang ya kita tahu perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Jadi biasanya lebih cepat menyimpulkan juga perempuan daripada laki-laki. Perempuan tuh pandai cepat menyimpulkan sesuatu loh yang belum tentu iya gitu. Iya. Lalu mulai, aku lihat dia begitu, jangan-jangan begini. Nah mulai dah. Sesuatu yang belum tentu benar pun bisa jadi mereka menyimpulkan. Aku pun begitu lihatnya loh. Aku pun begitu. Akhirnya apa? Timbul satu opini. Nggak taunya salah. Fitnah lah itu. Ya, jangan. Kita di dalam Tuhan tuh tidak baik seperti itu. Kalau belum betul-betul benar, janganlah kamu ngomong. Ya, tanyalah. Kemudian di sini dikatakan, ya, hendaklah dia dapat menahan diri, sabar. Sabar itu penting ya. Karena tanpa kesabaran kita tidak bisa melayani. Makanya kenapa istri pun di sini disebutkan banyak hal yang harus mereka miliki. Karena mungkin suaminya
bisa sering pergi pelayanan sehingga ya dibutuhkanlah bantuan dari istri di dalam sabar. Kalau enggak, mana suaminya bisa pergi melayani? Mana dia bisa melayani Tuhan? Ya, dia bisa pergi melayani Tuhan itu pastilah ada istri yang sabar menjaga di dalam rumah. Ya, amin kau bun. Harus sabar ya. Istri sabar. Oke. Ya, kemudian di sini dikatakan, ya, dia juga haruslah orang yang dapat dipercayai. Ya, dapat dipercayai. Ini ya saya rasa di ayat 11 kan dikatakan, ya, mereka itu dapat dipercayai dalam segala hal. Ya, kenapa ini penting? Kadang-kadang kan untuk hubungan dengan saudari, kadang-kadang kurang baik saudara langsung dengan saudari. Dibutuhkanlah istrinya mungkin untuk menolong atau mendekati. Kan begitu. Tapi kalau misalnya cuman saudara yang bicara di dalam Tuhan tapi istrinya lain juga pikirannya. Ada saudari ngomong sama dia apa gitu kan langsung dia sebarin. Kamu pikir saudara bisa melayani dan tenang? Nggak bisa loh. Jadi dia bisa dipercayai. Kenapa ada kata bisa dipercayai? Karena biasa antar saudari itu, oh dia ada keluhan itu ini dia ngomong. Tapi seorang saudari yang baik dia nggak langsung menyebarkan berita seperti itu. Dia akan simpan itu. Tidak sembarangan mengungkapkan dan menyampaikan. Dia harus bisa dipercayai. Kadang kan orang lihat, wih itu istri penatua atau diaken, oke lah aku ngomong sama dia. Nggak taunya dia nggak bisa dipercaya, dia langsung aja. Ini bahaya ini. Bisa kacau di tengah-tengah jemaat. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ya, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ini tidak diartikan dalam konteks anaknya semua baik. Harus bisa bedakan ya. Dia bisa mengatur keluarganya, dia bisa mengatur anak-anaknya dengan baik. Bukan diartikan, oh karena dia anak diaken atau anak penatua. Dia beda dengan anak-anak jemaat biasa lain. Kalau namanya anak, saudari, itu anak siapapun kalau yang namanya anak itu sama. Sama di dalam konteks mereka punya masa kecil yang berbeda. Ya, tidak bisa, oh karena dia anak penatua atau dia anak diaken, pasti dia super luar biasa. Tidak. Tidak di dalam hal itu. Tetapi bagi seorang diaken ataupun penatua, dia harus pandai mengatur. Baca baik-baik di sini, dia harus pandai mengatur. Artinya, minimal dia tahu aturan mainnya. Apa yang disebut untuk keluarganya, karena untuk menjadi contoh. Dan dia harus dihormati dan disegani oleh anak-anaknya. Anak-anaknya nggak hormati, nggak segani dia susah. Ya, bapaknya ngomong begini, anaknya begini, nggak bisa. Ini susah ini kacau nanti. Ya, ya. Oh, anak bapaknya bilang begini, anaknya oh baik baik. Bapaknya ngomong begini, anaknya bilang begini, wah ini bahaya ini. Kalau begitu susah ya, susah. Ya. Kemudian di sini dikatakan lagi, ya mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Arti lain, penuh dengan keberanian. Kamu tahu, saudari, kenapa begitu penting di tengah-tengah kita itu ada orang yang berani mengatakan kebenaran? Karena di akhir zaman, biasanya, rusaknya itu dimulai dari orang yang di dalam memimpin. Makanya saudari itu harus mendoakan para pelayan. Rusaknya sebuah jemaat itu mulai dari atas. Kalau atasnya itu lurus,
dia akan lurus ke bawah. Kalau dari atasnya mulai menyimpang, dia akan menyimpang sampai ke bawah. Kamu harus bersyukur kalau misalnya saudara-saudari kita belum menunjukkan sikap mencintai uang daripada Tuhan. Kamu harus bersyukur. Belum pentingkan uang, lebih penting. Ini kalau kamu lihat ada tanda-tanda ke sana, kamu harus hati-hati. Berdoalah. Ada yang lebih setia untuk menggantikannya. Kalau tidak, bahaya itu untuk kita semua. Saya mengatakan ini, saudara-saudari, tidak terkecuali juga terhadap diri saya. Kalau saudara-saudari melihat saya, lebih mencintai uang daripada Tuhan, dia ini orang. Kamu jangan segan-segan ngomong sama saya. Tidak masalah. Kamu lihat ada tanda-tanda misalnya, ini bahaya ini. Kalau uang aja dia, cepat-cepat. Tapi kalau untuk pelayanan, kamu ngomong. Karena kalau sudah begitu, bahayanya itu bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk saudara-saudari. Ini bukan rahasia. Ini baik untuk kita semua ketahui. Sehingga apa? Bantu, jaga-jaga, yakin dan penatuamu. Doakan mereka. Sebaliknya, kalau mereka memang tidak seperti itu, baik pun untukmu. Jadi, ini bukan suatu hal yang, kalau lihat saya salah, kamu jangan tegur ya. Tidak. Ini dikasih tahu kita semua itu, supaya kita semua tahu mana yang benar, mana yang salah. Tujuannya kan begitu. Kamu puji dia kalau dia melakukan dengan baik. Tapi kalau ada yang kurang baik, kamu harus kasih tahu dia. Saya lihat kamu sudah mulai mencintai uang loh, saudara. Kamu sepertinya atau tidak baik lagi di dalam jalan itu. Untuk menolongnya mengerti dia sedang di dalam posisi mana. Ini juga tujuan supaya kita semua tahu. Sehingga tidak ada istilah diktator. Semua hanya dengarkan dia. Kalau dia bilang begini, harus begini. Kalau dalam konteks yang benar, itu tidak salah. Kalau yang dia ngomong itu benar. Tapi kalau misalnya salah pun dibuat benar, pokoknya harus dengarin dia, ini bahaya. Di tengah-tengah kita, jangan ada yang seperti itu. Saya katakan ini untuk kebaikan kita semua. Ini tidak tersembunyi Alkitab. Kamu lihat ada ciri-ciri yang mengarah ke situ, kamu harus tolong beritahu dan sampaikan. Ya. Dan saudara-saudari, di akhir dari ayat ini, firman Tuhan berkata di dalam ayat 14 dan 15 itu sangat penting ya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Paulus punya keinginan segera datang supaya bisa menghibur Timotius. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Artinya apa? Ini standar. Ini standar hidup. Ya. Yang menjadi keluarga Allah. Artinya bukan yang di luar, yang di dalam. Kenapa? Kalau kita pelajari lagi sejarah, saudari, Tuhan panggil orang Israel untuk dibandingkan dengan bangsa lain. Bangsa antara bangsa. Dan hari ini beda. Dulu mereka banyak yang, ya, maksudnya kalau dulu kan tidak ada yang mirip-mirip ibadahnya seperti orang Israel. Hari ini kan banyak yang mirip-mirip. Yang potong korban itu ini banyak yang mirip. Tapi hari ini tidak lagi perbandingan antara bangsa dan bangsa. Tetapi bagaimana kalau di zaman dulu itu kan Tuhan memberi perbedaan dari pakaiannya. Oke? Dari model rambutnya. Mereka yang melayani di bait suci pakaiannya harus yang khusus begini begitu. Hari ini tidak. Kita ini mengenakan Kristus yang mengalami perubahan dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam nampak keluar. Perbedaan hari ini antara jemaat Tuhan, dan di sini dikatakan, kita ini adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya apa? Di tengah-tengah kita itu, kita bisa melihat kebenaran Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita.
Sehingga siapapun yang dari luar, kalau dia masuk, dia bisa melihat dan memberi kesaksian, sungguh Tuhan itu ada di tengah-tengah kamu. Jadi beda, ya, beda dengan zaman orang Israel dulu. Perbandingannya itu lain. Dan hari ini kita tidak lagi dibedakan dari harus pakaian khusus, ya, tidak. Tapi bersikaplah seperti yang Tuhan katakan di sini. Pakaian kita itu adalah kesaksian hidup kita. Bukan lagi jenis-jenis pakaian seperti imam zaman hari itu. Ya, dan hari itu imam-imam itu mereka hanya di dalam bait suci itu. Kalau kita hari ini tidak. Bait suci itu ada di dalam kita. Sehingga kemana kita pergi, kita membawa bait suci itu. Kesaksiannya timbul keluar dari cara hidup kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur padamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami terus Tuhan, di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami, supaya kami dibaharui dari hari ke hari. Sehingga di dalam roh kami yang dibaharui oleh Tuhan, nampak di dalam setiap perbuatan baik yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami semua Bapa, bantu kami untuk membawa keselamatan bagi setiap keluarga kami. Tolong jangan ada seorang pun di antara keluarga kami yang ketinggalan di dalam kerajaan surga, tetapi semua diselamatkan. Jangan Tuhan panggil seorang pun di antara mereka sebelum mereka mengenal kasih karunia-Mu. Kami terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain yang mungkin dalam perjalanan ataupun mungkin yang sedang dalam kesakitan, pergumulan. Tuhan tolong pulihkan mereka dan lindungi mereka dalam setiap perjalanan. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Hanya dalam nama Putra Bintunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin.